Bertemu lagi dengan saya, Mbak Google. Kancane Pak Babin Kamtipmas Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta. Di sini saya ingin membagikan informasi. 5 sebab orang baik kerap difitnah. Kalau kita pernah menjadi korban fitnah, pasti tahu banget rasa sakitnya. Makin serius perkara yang dituduhkan pada kita, makin kita akan merasa marah. Makin tersebar luas fitnah itu, makin kita akan merasa malu. Makin dekat hubungan kita dengan orang yang memfitnah, makin kita akan merasa dikhianati. Ya, fitnah itu sangat kejam. Kita tidak melakukan keburukan tetapi dituduh sebaliknya. Seringkali, fitnah justru dilancarkan pada orang-orang yang sangat baik. Kenapa begitu? Simak penjelasannya. 1. Orang jahat tidak usah difitnah pun keburukannya sudah tampak. Sangat berbeda dengan orang baik. Makin baik seseorang, makin orang lain akan kesulitan menemukan sisi buruknya. Maka daripada susah-susah, ditempelkannya saja suatu tindakan buruk pada kita. Ini menunjukkan orang yang memfitnah kita sebenarnya cuma frustrasi. Dia gak bisa lekas menemukan keburukan yang dicarinya dalam diri kita. Maka dia mengambil jalan pintas dengan memfitnah kita. 2. Ada yang merasa insecure dengan kebaikan kita. Insecure adalah perasaan tidak mampu, tidak cukup baik. Kecemasan yang membuat seseorang merasa tidak aman. Orang yang insecure bisa menunjukkan berbagai perilaku. Bisa jadi minder dan menarik diri. Benar-benar gak berani pada orang yang dianggapnya jauh lebih hebat. Namun ada pula yang justru bersikap sebaliknya. Dia menunjukkan berbagai perilaku agresif pada orang lain untuk menutupi rasa insecure-nya. Fitnah kerap dipilih karena ini cara yang lebih halus ketimbang langsung berhadapan dengan kita. Ingat, dia sebetulnya kurang nyali jika harus adu kekuatan dengan kita. 3. Orang baik kadang dihubungkan dengan sifat lemah sehingga gak akan berani melawan fitnah. Orang baik pasti lebih bisa menahan emosinya. Sebenarnya, ini tanda betapa kuat diri kita. Sebab selemah-lemahnya orang adalah mereka yang gak bisa mengendalikan emosi sendiri. Akan tetapi, ada orang yang justru menganggap kemampuan pengendalian diri ini sebagai titik lemah. Makin besar fitnah yang ditujukan pada kita dan tersebar luas, dia makin yakin kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Padahal, fitnah gak lebih dari kebohongan. Sehebat apapun kebohongan dibuat, akan hancur dengan sendirinya seiring waktu. Kalau kita gak bisa membuktikan kebenarannya saat ini juga, waktulah yang akan menjelaskan segalanya. 4. Ada yang ingin menjadi seperti kita tetapi gagal. Sering sekali perbuatan memfitnah justru berangkat dari keinginan untuk menjadi seperti orang yang difitnah. Jauh di dalam hati orang yang getol memfitnah kita, dia mungkin hanya ingin menjadi sebaik kita. Namun ternyata itu sama sekali tidak mudah. Kenapa? Karena kita diakui sebagai orang baik itu bukan disebabkan 1 atau 2 perbuatan baik saja. Namun kita sudah memiliki rekam jejak kebaikan yang begitu panjang. Kita sudah terbukti melakukan kebaikan bukan cuma untuk mencari muka atau ada maksud yang tersembunyi. Ketulusan kita sudah terbukti berkali-kali. Kita bisa mengurangi ego dan selalu mendengarkan nurani. Saat dia tak kunjung berhasil menjadi seperti kita, tanpa sadar muncul gagasan dalam benaknya. Kalau begitu, kenapa tidak membuatnya tampak sama, bahkan lebih buruk daripada diriku saja? Itu akan jauh lebih mudah. 5. Ingin melihatmu sedih dan hilang kesabaran. Seperti disebutkan dalam poin 3, orang baik biasanya juga mahir mengendalikan emosinya. Sesama orang baik tentu akan senang melihat hal ini. Namun orang lain belum tentu. Malah bisa menjadi sangat ingin memancing emosi kita agar kita bisa marah. Maka tidak ada yang bisa membuatnya lebih terpukul selain kita tetap tampil tenang dalam menghadapi semua fitnah dilancarkannya. Sulit. Tentu saja, namun kita masih bisa mengungkapkan kekesalan pada orang terdekat yang bisa kamu percayai. Yang penting saat di depan pemfitnah, kita tetap tampil penuh kontrol diri. Dijamin, lama-kelamaan dia tidak akan tahan mencari perkara dengan kita dan isi fitnahnya makin gak masuk akal. Apapun itu, jangan kapok menjadi orang baik. Jangan berhenti berbuat baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like serta membagikan video